ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Jadi pada ayat ini itu Allah menjelaskan kan kemarin ya di ayat sebelumnya tentang orang-orang yang ada sebagian dari kaum muslimin yang pada saat perang Hunain itu lari kan, lari dari barisan karena takut mati pada saat mereka dijepit oleh pasukan Hawazin dan pasukan Sakif. Mereka dijepit di sebuah lembah, lalu pasukan artileri mereka menghujani pasukan Muslim dengan ribuan anak panah, di mana pasukan Muslim sebelumnya jumawa, merasa bahwa mereka tidak akan bisa dikalahkan hanya karena jumlah mereka banyak, maka diingatkan Allah dengan kekalahan di awal. Nah, orang-orang pasukan yang lari inilah yang sebenarnya bersalah, berdosa, karena meninggalkan Rasulullah sendirian. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerima tobat mereka. Mereka merasa bersalah, seperti yang diceritakan kemarin, kemudian mereka dipanggil oleh Abbas sama Ali bin Abi Thalib kan, dipanggil dengan teriakan yang keras. Gimana kalimat panggilannya gimana? Ya apa kemarin? Ahlul Ansar, satunya apa lagi? Ada 3 kemarin panggilannya. Satu diantaranya adalah Ahlus Surah Al-Baqarah. Panggilan itu yang kemudian kayak semacam membangunkan mereka dari tidurnya. Lalu mereka berbondong-bondong untuk kembali kepada barisan. Lalu Allah memberikan kemenangan itu. Nah, orang-orang yang sempat lari dari barisan ini loh, yang tapi kemudian bertobat, lalu balik ke barisan ini, yang dimaksud Allah dalam ayat 27 ini sebagai Allah menerima tobat mereka setelah itu terhadap orang yang dikehendaki, karena memang pada dasarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat tentang tafsir dari najis ya. Jadi tafsir dari orang musyrik itu najis, ada yang menyatakan bahwa musyrik najis itu ya memang najis secara zat maupun najis secara ini apa secara penjelasan, secara ininya, secara hatinya. Di satu sisi kan kalau di sini disebutkan pertama Masjidil Haram itu adalah semua tanah haram ya. Jadi bukan hanya di masjidnya. Imam Nawawi dia berpendapat bahwa yang dimaksud Masjidil Haram di situ kan ada disebut fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Yang dimaksud Masjidil Haram kata Imam Nawawi itu adalah semua tanah haram. Maka orang musyrik tidak mungkin memasuki seluruh tanah haram itu, yakni Makkah dan Madinah. Ya, bahkan jika seandainya mereka membawa urusan surat penting pun tetap tidak diperbolehkan masuk. Ya, justru pihak yang berkepentingan, artinya orang Islam yang memang punya kepentingan dengan itu harus keluar, itu menemui. Ya. Nah, orang musyrik itu kan waktu itu seperti yang kemarin sudah kita bahas bersama bahwa mereka dulunya haji ke
Suaranya putus, Gus. Musyrik antara lain untuk membuat mereka khusyuk dalam, dan sebutannya pun bukan kepada Allah yang mereka buat di sekeliling Ka'bah. Ide para tokoh jadi ada perbedaan pendapat ya tentang najasun di situ. Tapi sebelum itu sampaikan bahwa Masjidil Haram itu bukan hanya di masjidnya, tetapi meliputi seluruh tanah haram, yakni Makkah dan Madinah. Nah, kenapa dilarang masuk? Orang musyrik itu dulunya kan memang haji ke Ka'bah ya, tetapi hajinya dengan jalan syirik. Satu, mereka membuat arca-arca di sekitar Ka'bah untuk wasilah. Wasilah itu perantara agar mereka katanya, saya tetap menyembah Allah, cuma perlu perantara, perlu media agar saya itu bisa lebih khusyuk dan patung itu. Yang kedua, mereka ketika misalnya tawaf, itu mereka menyebut nama-nama arca yang mereka bikin. Arca-arca itu kan punya fungsi masing-masing ya. Misalnya arca A itu fungsinya untuk perjodohan, dia adalah dewa perjodohan. Arca B itu adalah untuk ketika ingin panen. Arca C itu ketika mereka mau berangkat dagang. Arca B, E, D itu ketika mereka misalnya mau perjodohan dan sebagainya. Sehingga mereka menyebut. Lalu yang ketiga, mereka juga sambil ini telanjang ya. Jadi mereka memaknai ajaran Nabi Ibrahim bahwa ketika tawaf itu kita harus tulus polos dari segala urusan duniawi, diterjemahkan dengan telanjang ya. Kemudian yang keempat juga mereka tidak lagi menyebut asma Allah. Nah, dari hal itulah kemudian mereka la taqrabu wala yaqrabul masjidal haram ba'dal ami madza. Setelah apa? Setelah penaklukan kota Mekah. Jadi ba'da ami madza ini maksud adalah setelah penaklukan kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan pada 8 Hijriyah. Jadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Dan itu memang menjadi satu tonggak sejarah kemenangan Islam, termasuk ya kemenangan terhadap hal-hal yang sifatnya ritual seperti itu. Dulunya Ka'bah kan memang dikuasai oleh yang kemarin kita bahas bersama, yakni Bani Qusay kemarin itu. Tapi setelah itu ya kemudian ditegakkan itu oleh haji dan umroh, tidak boleh lagi masuk setahun mulai dari bulan itu. Bidang najis tadi ada perbedaan pendapat antara para ulama. Najisnya musyrik itu gimana? Ya, najisnya orang musyrik itu bukanlah berarti najis badan. Ada sebagian ini pendapatnya Syekh As-Sa'di, dia menyatakan bahwa najis yang dimaksud musyrik bukan najis badan, tapi orang kafir itu seperti lainnya, badannya masih dianggap suci. Artinya apa? Karena dalilnya saja Allah Ta'ala membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab dan menggaulinya. Allah juga tidak memerintahkan untuk membersihkan badan wanita itu lebih dahulu. Para sahabat pun tidak menganggap badan non-muslim itu najis ya. Yang dimaksud dengan najis itu adalah najis maknawi. Jadi perbuatan syirik yang mereka lakukan itu loh yang dianggap najis ya, karena iman dan tauhid mereka ya. Jadi itu beberapa tafsir. Nah, dalam beberapa surat yang lain ya. Jadi kecuali kalau mereka masih berperilaku misalnya
mau masuk ke tempat-tempat kita yang kemudian. Nah, apakah itu juga berlaku untuk semua masjid? Orang tidak boleh masuk. Ya. Jadi surat At-Taubah itu terma dari itu pendapat pertama itu menyatakan bahwa mereka karena alasannya adalah hanya karena mereka yang menyembah selain Allah. Ya. Ahli kitab tidak termasuk itu. Yang kedua, kemudian musyrik dari itu adalah bentuk kekufuran, sehingga najisnya itu masih najis dalam kata arti maknawinya. Tapi ada yang menarik kita pelajari di sini, di sini. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Kamu kan misalnya melarang orang-orang musyrik itu untuk masuk ke Ka'bah, kamu khawatir nanti pemasukanmu kurang. Kan kita tahu kemarin bahwa alasan dari pasukan Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah itu kan karena devisa negara mereka itu kalah sama devisa negara Mekah itu loh. Pemasukan dari para peziarah atau para jamaah haji itu luar biasa besar. Mereka kan akhirnya mereka beli apa di sana ya di Mekah sana. Dan itu yang kemudian Raja Abraha itu iri loh kok ke situ. Akhirnya dia bikin pusat peribadatan Kawede kan kuil Kawede lebih indah jauh nggak ada apa-apanya Ka'bah kalau dari sisi keindahan dan kemegahan. Harapannya orang mau berziarah dan berhaji ke sana, tapi tidak ada buktinya orang tetap ke Mekah. Sehingga sejak saat itu ya sudah 1.500 tahun yang lalu itu sebenarnya negeri Mekah atau negeri Arab itu dari orang umroh sama orang haji saja itu udah nggak kurang-kurang. Apalagi kemudian sekarang ini Arab Saudi itu kan menjadi produsen sumber daya alam berupa minyak itu kalau nggak terbesar pertama, terbesar kedua. Saking banyaknya sumber daya alam yang dulunya tidak ada sama sekali. Seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa Jazirah Mekah dan sekitarnya itu dihindari oleh banyak orang. Kenapa? Ya karena gersang tidak ada apa-apa. Kalau Madinah masih mending ya, kurma-kurma itu banyak yang tumbuh dengan lebat ya. Tanahnya itu lebih subur lah. Kalau Mekah itu sudah pun berbatu ya berpasir. Tapi sekarang kemudian Allah memberi begitu banyak limpahan karunia berupa ditemukannya cadangan minyak yang entah miliaran barel. Dan juga orang haji yang jutaan tiap tahun apalagi umroh. Itu puluhan juta itu per tahun. Coba tuh bayangkan ya, kita ya. Itu negara-negara Eropa gitu. Kepengen dikunjungi wisatawan saja. Lalu mengadakan Piala Dunia itu. Piala Dunia itu kan rata-rata dikunjungi kadang 1-2 juta orang. Itu Piala Dunia itu cuma 4 tahun sekali. Dan itu dulu negara-negara di dunia itu royoan. Rebutan untuk jadi host Piala Dunia. Ujungnya adalah pokoknya bagaimana kunjungan wisatawan naik. Lah ini orang Arab Saudi itu nggak pakai promosi apa-apa, nolak-nolak. Sampai kuota haji aja dibatasi. Betapa seharusnya orang Arab Saudi itu tanpa aneh-aneh kayak sekarang yang sedang digalakkan pariwisata sampai ngundang Taylor Swift, ngundang dengan telanjang-telanjang untuk ya Allah saya sampai iya jadi ya kalau ada orang Arab yang sedang ikut Zoom ini sampaikan kepada rajamu ya siapa tahu kan sampaikan kepada rajamu tidak usah sampai menggadaikan akidah menggadaikan budaya yang jelas-jelas sudah ditata oleh Rasulullah 1.500 tahun yang lalu. Sekarang kan Arab sangat liberal mulai
sejak si raja yang baru ini. Pangeran siapa itu? Kalau bapaknya masih lumayan. Ini sekarang anaknya ini sudah undang ininya itu loh, fun itu loh, digeber betul. Jadi dari 5 godaan dajjal, fun, fame, food, fashion, and fortune itu. Sekarang mulai konser-konser besar para selebriti Hollywood, kemudian event-event olahraga besar kan dibawa ke sana semua. Termasuk tinju dunia kelas berat, taruh sana. Orang mau dibayar tinggi luar biasa. Termasuk proyek mau bikin kota Venom atau apa itu yang kota sekian kilometer panjangnya itu panjang. Termasuk ini kan bangunan tertinggi di dunia ini kan sekarang sedang didirikan di Jeddah. Jadi bangunan yang setinggi 1 kilometer. Nah ini saya kan sedang ada di SPMA Gunung Sugih ini. Kita lagi bangun masjid ini. Alhamdulillah sudah 2 lantai, sekarang sedang pengatapan ini keramik juga, granit sudah terpasang hampir 80%. Sehingga saya nyari untuk ngaji ini. Lah kita bangun 2 lantai ini alhamdulillah dengan kerja bakti dulur-dulur SPMA ditempati. Ini paling tingginya berapa ini? 9 sampai lantai 2 berapa? Ya 6 meter lah sampai lantai 2. 6 meter, nanti sampai kubahnya sekitar 12 lah ya. Sekitar 12 meter. Lah itu yang di Jeddah itu dibangun itu 1000 meter tingginya. Jadi gedung itu 1000 meter. Ya monggo aja lah silakan. Silakan bangun apapun, tapi jangan gadaikan akidah gitu loh. Sampai kemudian sekarang perempuan sudah yang dulu begitu taat untuk tidak buka aurat, sekarang udah dibebasin. Yang nggak mau berjilbab tidak apa-apa. Nah, hanya untuk katanya menarik devisa. Ayat ini coba toh, dulu sudah 1500 tahun yang lalu. Kekhawatiran ketika akan ditinggalkan para peziarah musyrik itu muncul di kalangan para sahabat juga. Di sini kan disebutkan, wa in khiftum ailatan. Kalau kamu takut bahwa larangan orang musyrik masuk Masjidil Haram itu akan membuat kamu miskin, kata Allah. Kamu takut miskin, maka kata Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadlihi. Maka kelak Allah akan mengkayakan kalian dengan karunia-Nya. Dan terbukti, sekarang sudah terbukti Allah memberi kekayaan luar biasa kepada orang Arab itu, terutama dari minyak dan dari kunjungan haji. Itu dari itu saja loh, selama sudah ratusan tahun itu sudah bisa memakmurkan rakyatnya. Tapi karena godaan untuk kemudian ikut arus barat, sekarang membuka diri dengan yang aneh-aneh aja tuh. Nah ini loh yang saya maksud dengan kadang tidak sadar umat ini sedang dijangkit oleh apa yang dulu dikhawatirkan Rasulullah, apa? Wahan. Ya, virus wahan. Apa virus wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Allah berjanji dalam ayat 28 ini, fasaufa yughnikumullahu. Kelak Allah akan mengkayakan kalian. Itu sudah dibuktikan Allah sekarang gitu loh. Sudah ada. Sekarang itu benar-benar kaya karena rahmatnya itu, karena karunia-Nya itu. Ya kan? Sampai orang Indonesia aja jadi babu, jadi TKI TKW di sana loh. Saking banyaknya karunia Allah. Nah, kok sekarang orang Arab saking kurangnya gerangsang dan ragusnya. Ya memang dia bilang alasannya adalah untuk sustainability katanya.
bahwa nanti suatu saat minyak juga akan habis, maka saya harus mencari devisa dari lain. Allah menjelaskan ini ya, dari misalnya produksi makanan saja, kurma. Ternyata sekarang ini dulu, kurma yang beredar di dunia ini, rata-rata itu adalah produksinya Israel. Produksinya Israel. Padahal kalau orang Arab itu mau mengembangkan itu, ya mestinya lebih laku yang miliknya orang Arab, loh. Tapi karena orang-orang Israel ini pinter, dia membungkus casingnya dengan casing seolah dari Arab. Yang laku milik mereka. Mereka tahu ceruk-ceruk ekonomi itu loh. Nah, harusnya dulur-dulur Muslim ini, tolong ya Raja Salman dan anak-anakmu itu, tolong dengerin Gus Glory ini. Ya, jadi ini ada anak buahnya Raja Salman, tolong sampaikan. Allah sudah kasih janji itu. Wa in khiftum, kalau kamu khawatir ailatan akan jadi miskin karena mentaati larangan agar tidak membolehkan orang musyrik masuk ke tanah haram Madinah maupun Mekah, kamu khawatir miskin. Sudahlah kata Allah. Ini janjinya Allah loh ya. Fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Wahai Raja Salman dan anak-anakmu, kamu misalnya sekarang punya perjanjian dengan Elon Musk, dengan Warren Buffett, dengan Mark Zuckerberg, dengan Jeff Bezos, dengan Carlos Slim, ya kan? Itu orang mana tadi itu? Itu orang Ngawi, orang Ponorogo, itu orang mana itu? Terus kamu dijanjiin bahwa mereka akan investasi besar-besaran. Itu kalau nggak cocok dikit aja dengan prinsip kita, ditarik itu investasinya. Tapi kalau Allah dulur, ya Pak Raja Salman, kalau Allah sudah janji fasaufa yughnikumullahu, Allah nggak punya kepentingan apa-apa, sehingga nggak akan ditarik selama sampean taat kepada Allah. Kekayaannya Jeff Bezos, Elon Musk itu ada apanya dibanding kekayaan Allah. Ya. Per hari kemarin itu menurut Forbes Magazine, majalah Forbes itu kan majalah pemeringkat kekayaan. Si Elon Musk ini menjadi orang pertama di muka bumi yang mencapai kekayaan 400 miliar dolar. Miliar dolar. Dia menjadi orang pertama. Jadi kalau dirupiahkan itu saya hitungnya saya kalkulator sama cukup nggak kira-kira ya. Ini kan bicara ekonomi. 400. Jadi dia menjadi orang pertama yang punya kekayaan 6.000 triliun. 6.000 triliun. 1 triliun itu angkanya 12. Jadi 1 juta itu kan 6. 1 miliar 9. 1 triliun 12. Nah, ini tuh 6.000 triliun. Berarti angkanya adalah nolnya adalah 15. Nolnya 15 di bawah dikit. 6.000 triliun. Jadi dia sekarang ini punya kan. Loh, sampean misalnya dijanjiin sama Elon Musk, aku mau investasi di negaramu. Asalkan pantai-pantai itu bolehlah orang berbikini telanjang-telanjang. Dan orang juga boleh memasuki negaramu semau kita. Bir-bir juga boleh di perempuan-perempuanmu pun tolong galakkan emansipasi wanita. Jangan kayak gitu. Sehingga perempuan pun boleh ini, boleh itu. Boleh telanjang dada, sakarepe lah. Nanti lama-lama juga boleh nikah sejenis apa. Aku mau investasi. Lah kalau kemudian dengan syarat-syarat semacam itu, mau 6.000 triliun sekalipun, nggak ada apa-apanya. Kemarin sudah saya sampaikan sama sampean. Majalah Sains Antariksa menyebutkan ada
Ya, meteor, ini baru meteor loh, belum sampai planet. Meteor yang terpotret itu, yang sedang menuju bumi, tapi mungkin akan dihancurkan. Itu punya kandungan material yang kalau misalnya saking berharganya, lebih berharga daripada intan, karena itu kalau diuangkan per penduduk bumi itu dapat bagian 1,6 miliar per orang. Padahal penduduk bumi ini sudah hampir 8 miliar. Berarti 8 miliar kali 1,6 miliar. Berapa itu? Itu baru setitik debu meteor yang dimiliki oleh Allah. Padahal Allah punya triliunan, bukan hanya meteor, planet dan gugusan planetnya. Yang bisa jadi semuanya juga bermaterialkan itu. Jadi nggak ada apa-apanya kekayaannya. Makanya Allah di sini, Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi dan sesat. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna harramallahu wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum shaghirun. Ini perintah memerangi orang-orang kafir ya, yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, yang Rasulnya haramkan, dan yang tidak beragama Islam, tidak beragama agamanya Allah dinal haqqi, terutama dari kalangan minal ladzina utul kitab. Siapa utul kitab? Ya Yahudi dan Nasrani. Tapi jangan ngawur, ini perintah untuk mereka yang kafir harbi ya, kafir yang memerangi orang Islam, kayak waktu itu pasukan Romawi dan sebagainya. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka membayar upeti pajak. Ayatin dengan patuh, wa musawirun, sedang mereka tunduk dalam kekuasaan Islam. Dan ini yang kemudian diterapkan oleh para khalifah-khalifah setelah Abu Bakar ya, terutama Umar bin Khattab yang kemudian mampu menaklukkan Yerusalem sampai ke Mesir. Ya, itu kan waktu itu Mesir kan bukan negeri Islam ya. Bukan negeri Islam, itu masih negeri Kristen itu. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Wah, Izin Gus, silakan Mbak Dia. sharing aja tentang kelakuannya anaknya Raja Salman nih, nggih. Dulu saya waktu pertama kali umroh tahun 2012 itu untuk masuk Nabawi, masuk Haram itu laskar perempuannya itu di depan yang bongkarin tas, yang kayak gitu kan ya. Very strict lah gitu untuk masuk itu. Nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu. Sekarang nggak ada yang jaga, Gus. Udah berantakan bener di dalam itu. Orang pakai sandal, pakai sepatu di dalam Nabawi itu, di dalam Haram waktu sa'i, waktu tawaf, pakai sandal semua udah biasa aja sekarang. Jadi nggak ada lagi aturan masuk masjid lepas sandal, lepas alas, itu nggak ada, Gus. Saya benar-benar kecewa banget kemarin tuh ngelihat begitu rusaknya, udah nggak ada aturan lagi sekarang. Nggak ada laskar wanita mencegah kita waktu masuk juga nggak ada. Pokoknya free banget sekarang udah. Gitu aja Ya, biasa. oke. Dan sebenarnya di negeri itu sudah terjadi kudeta ya. Kudeta dari anak ke bapak. Raja Salman kan masih hidup ya. Dan anaknya sekarang yang mengambil alih. Padahal Raja Salman masih ada. Dan dalam sistem monarki kerajaan kan nggak bisa begitu. Apalagi Raja Salman sebenarnya masih kapabel. Jadi beberapa tahun yang lalu kan ke Indonesia itu ya si Raja Salman ini. Dan dia masih jadi raja. Tapi kemudian sekarang ini yang mengambil alih waktu Presiden Trump pertama kali menjabat periode pertama dulu, itu kan dia nggak mau mengakui pangeran siapa ini sekarang, itu nggak mau, dia tetap mengakui Raja Salmannya. Tapi sejak Joe Biden naik itu full dia mengakui siapa ini pangerannya ini. Tapi itu sejak terjadi pembunuhan pasukan pengawal
kerajaan yang paling loyal terhadap Raja Salman itu kan dibunuh sama mereka lah. Dan sejak itu kemudian kayak semacam sudah runtuh. Raja Salman itu kayak dikudeta dengan diam-diam. Dan dengan dikudeta diam-diam itulah para ulama-ulama mereka yang masih konsisten terhadap aturan-aturan yang berlaku sebelumnya mulai dipenjarain juga. Cuma orang Barat karena apa yang dilakukan oleh pangeran itu sesuai dengan keinginan mereka nggak keluar-keluar itu. Termasuk kan ada salah satu jurnalis Arab yang dibunuh di Jordan itu kan, di Jordan atau di mana di hotel itu kan, yang selalu menyuarakan dibunuh di sana. Awalnya jadi politik internasional selalu begitu. Nah, makanya kan Rasulullah sejak dulu ya bahwa memang diri. Jadi ya sudah gimana lagi gitu kan. Di Arab itu sudah jauh dari nilai-nilai yang jangankan nilai Rasulullah, nilai yang dipegang teguh oleh bapak-bapaknya mereka itu udah nggak ditaati. Hanya karena mereka tadi khiftum ailatan, mereka takut miskin. Padahal sudah dijanjikan Allah, yughnikumullahu fasawfa yughnikumullah. Gimana? Oke, ada lagi? Nah, saya ingin memberikan stressing ya, silakan Bu Rahma. Hanya lapor Gus. Assalamualaikum. Ya. Semalam kami sudah ke Gunung Sugih, alhamdulillah. Oh ya. Ya, diterima baik sama saudara-saudara yang ada di sana. Alhamdulillah, senang banget. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin jam berapa nyampe sini Bu Rahma? Jam 6 sore pas maghrib. Jadi sama Pak Nur, Bu Nur, kemudian menyusul Mbak Anissa sama Mas Aris. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa berkenalan dengan keluarganya Mas Yasin juga. Oh iya. Ya kalau keluarganya Mas Yasin di kampung sebelahnya sekitar 30 menit dari Gunung Sugih. Yang Dono Arum semua kayaknya sebagian datang, Gus. Oh ya. Enggak usah. Iya. Ya, Dono Arum ya. Sekarang sampai mana ini Bu Rahma? Kenapa? Bu Rahma sekarang udah sampai mana? Masih di Bandar Lampung, Gus. Oh, masih di Bu Silvina itu ya. Nggih. Ini saya insya Allah nanti malam mau geser ke Serang. Nih, mau Natal-Natal. Iya. Tanya Ustaz. Bu Silvi nggak bisa saya. Oh, silakan Pak Atep. Tadi terjemahan atau Ba'du 7 tentang apa itu inamal musyrikuna najasa itu tadi. Mohon maaf Ustaz, kenapa harus ada perbedaan pendapat? Ya. Yang katakanlah suaranya agak putus-putus Pak Atep. Musyrikin ini adalah jasmani. Ya. Bahwa inamal musyrikuna itu kan orangnya. Jadi kalau logikanya orang itu terdiri dari jasmani dan rohani. Sama saja dengan kalimat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lah, orang beriman itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Demikian juga dengan orang musyrik. Jadi orang musyrik itu ya terdiri, yang najis itu ya jasmani dan rohaninya. Begitu mungkin sekedar masukan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang saya sampaikan perbedaan pendapat tadi memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan memang Yesus biasa banget pada terjadi perbedaan pendapat gitu, itu biasa. Artinya hampir selalu dalam setiap
persoalan agama itu selalu ada perbedaan pendapat. Ya kita hargai saja antara misalnya tadi Imam Nawawi nanti dengan Imam Syafi'i dengan imam yang lain gitu. Mesti ada perbedaan pendapat. Tapi ya enggak apa-apa, artinya kita bisa memilih pendapat yang misalnya tadi Pak Atep menyampaikan bahwa orang musyrik itu ya najis secara jasmani maupun rohani. Karena ada juga yang berpendapat begitu. Sehingga mereka mengharamkan semua mereka masuk. Bahkan ada perbedaan pendapat juga tentang apakah yang dilarang itu hanya di Masjidil Haram ataukah semua masjid yang ada di seluruh dunia. Saya mengatakan itu hanya berlaku untuk Masjidil Haram. Orang-orang musyrik itu tidak boleh masuk gitu. Tapi ada yang menyatakan bahwa semua masjid sehingga kemudian berlaku ketika ada orang masuk ya dicuci, ada yang begitu juga. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah perbedaan pendapat di antara kalangan ulama sendiri. Ya kita ini aja, kita terima perbedaan pendapat itu sebagai sebuah keniscayaan dan kita juga berhak untuk memilih pendapat yang mana. Jadi kalau Pak Asep tadi memilih pendapat yang bahwa jasmani rohani, nggak apa-apa, bagus juga. Karena ada beberapa ulama juga yang mengambil dan berpendapat seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, saya sedang di Gunung Suge ini senang saya. Kenapa? Karena melihat dulur-dulur jamaah SPMA Lampung ini yang juga siang malam bekerja bergotong royong, tenaga, pikiran, harta juga untuk terbangunnya masjid ini. Alhamdulillah. Sekarang udah lantai 2 tinggal atas. Tapi sudah saya bilang nanti untuk begitu sudah sampai atap, alhamdulillah granit juga sudah terpasang. Atap sudah jangan dipercantik dulu, isi dulu isinya biar ada jamaah lengkapnya. Ini gitu. Kadang kita itu lalu sibuk mempercantik ininya, tapi fungsinya kadang dilupakan. Sekarang harus sudah mulai. Saya tadi bilang sama Mas Ainun juga, udah mulai cari jamaah, tidak jamaah sholat di sini orang-orang sekitar, biar jamaah sholat 5 waktu. Nanti sembari itu pelan namun pasti kita mulai pasang ininya. Tapi sekarang sudah berfungsi, ya difungsikan dulu. Nah, terus sudah saya bilang bahwa ayo siap-siap mulai Januari bikin fondasi untuk sekolah SD Islamnya. Jadi ya segitulah hidup kita ini. Terus tanpa bilang sudah dalam hal menabung untuk akhirat kita itu. Ya. Nah, juga begitu. Sampaikan kepada anak-anak. Kalau dulu para sahabat di komando Nabi untuk berjihad di perang Tabuk, di perang Hunain, di perang Badar, di perang Uhud dengan harta jiwa mereka, sekarang kita jihadnya ya inilah. Dan ingat loh ya, Nabi Muhammad SAW itu dalam sepanjang 22 tahun sekian bulan bertugas sebagai Rasul, itu ada ratusan ekspedisi tempur loh ya, ratusan. Jadi hampir tiap bulan itu sekian kali Rasulullah bertempur itu. Artinya sekian kali beliau berjihad, ngajak jihad harta maupun tenaga. Nah kalau kita kan begitu. Nah saya target tiap tahun itu, kalaupun tidak tiap tahun itu harus ada masjid baru. Saya belum gitu. Minimal tiap tahun itu harus ada pengembangan cabang baru, masjid baru. Oke. Jadi alhamdulillah dikabulkan Allah. Saya selama 15 atau 20 tahun terakhir ini sudah hampir ada 20-an cabang baru, masjid baru juga, musola baru juga. Nah, ayo kita dorong diri kita untuk begitu. Hidup ini kan sebentar lagi ya dipanggil Allah. Lah yang nanti dipanggil Allah yang ditanyakan enggak kok ditanya merek mobilmu apa loh. Yang ditanyakan kamu bangun rumahku berapa buah? Rezeki yang kuberikan kepadamu kamu bawa pulang seberapa banyak? Kan gitu yang ditanya. Nah, sebanyak itu pula kita harus produktif dalam bekerja keras, tapi kemudian juga ingat tujuan awal. Itu. Coba lihat ke atas ini jamaah yang ada di depan saya. Coba lihat ke atas. Nah, kan belum ada ininya apa? Plafonnya. Nah, gitu sudah berpikir, aku tak plafon sekian meter gitu kan mikirnya.
Kayak itu Mas Andi. Urip gitu aja. Nanti pulang kemudian kerja lagi, dapat usaha untuk anak, untuk istri, untuk diri sendiri secukupnya, kemudian bawa pulang ke akhirat. Terus gitu aja wes. Jangan pernah ngomong sudah. Jangan pernah ngomong sudah cukup, karena kalau kita mengikuti Rasulullah, maka hanya mati yang akan menghentikan langkah dakwah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat hari Senin. Jangan lupa puasa. Tapi puasa tidak mengurangi aktivitas kerja. Ya, jangan kemudian karena puasa terus terus gitu, ngapain puasa juga keles ya kan? Silakan sakimilah. Amin. Allahumma masyaallah maqdikan. Wala wala wala. Rabbana najina min ashabina amin. Amin. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa'fu anna wa lana warhamna anta walana fa'ansurna wa tawaffana anta wansurna. Anta wa la fa'ansurna kadibana wa Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi a'udzu nafsi rahmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya dadil qatil amtar wa bidati wa rahil ajar wa dakat min bikhal. Wa ma frila sabra wa sabidi wa nakum sunna. Syahadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syarri ta'udzu billahi min jadil bala wa batil syaqas wa syaqat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana li wa laki wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.